Nah, anak-anak tentunya sudah tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi 5 simbol yang mewakili tiap sila Pancasila. Sila ke-1, simbolnya bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, simbolnya adalah rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pak Rey yakin anak-anak pasti semua sudah hafal dengan bunyi sila Pancasila. Apalagi sila Pancasila selalu diucapkan pada saat upacara bendera. Nah, sekarang kita akan membahas penerapan sila-sila Pancasila di rumah. Kita mulai dari sila yang pertama. Nah, sila pertama tadi bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan simbol bintang. Nah, pada sila pertama, contoh perilaku yaitu bersyukur kepada Tuhan, berdoa atau beribadah bersama keluarga, berdoa sebelum melaksanakan suatu kegiatan, berdoa sebelum makan atau sesudah makan. Nah, di sila pertama kita diajak untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dari contoh-contohnya kita dapat melihat bahwa semua contohnya mengarah kepada Tuhan, berdoa, bersyukur, beribadah. Itu adalah ciri-ciri sila pertama. Selanjutnya sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua kita diajak untuk menghargai dan menghormati sesama manusia. Contoh sikapnya menaati nasihat orang tua, jujur saat berbicara, membantu adik belajar, menolong adik yang terjatuh, bersikap sopan kepada orang tua. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua di rumah. Tentunya masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya, penerapan sila ketiga di rumah. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, contoh penerapannya di rumah. Yang pertama, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia, bermain dengan rukun, membersihkan lingkungan rumah bersama-sama anggota keluarga, hidup rukun bersama keluarga, dan menonton pertunjukan budaya daerah bersama keluarga. Nah, itulah beberapa contoh penerapan sila ketiga di rumah. Selanjutnya sila keempat. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan sila keempat di rumah. Yang pertama, menyampaikan pendapat. Kedua, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Bermusyawarah menentukan tempat liburan.
menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Nah, itulah beberapa contoh penerapan sila keempat di rumah. Selanjutnya, penerapan sila kelima di rumah. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh yang pertama adalah tidak berbuat curang kepada anggota keluarga, tidak boros dan suka menabung, adil ketika membagikan makanan kepada adik, adil membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa contoh penerapan sila kelima di rumah. Tentunya masih banyak contoh lainnya yang dapat anak-anak sebutkan. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga videonya dapat membantu anak-anak belajar dari rumah. Terima kasih dan sampai jumpa.